Ini bengkel resmi ya, bengkel resmi. Kalau bengkel seperti ini, atau seperti ini yang fast moving aja, ya, atau seperti ini matic saja, atau home service, tetapkan pilihan. Ya, tuh. Kemudian yang berikutnya, nah ini hanya contoh, contoh kalau kita mau buka bengkel matic. Nih, apa perbedaannya Pak? Cepat aja saya kasih tahu nih. Kalau di bengkel umum, ini motornya apa nih? Bebek. Kebutuhan oli dan spare part relatif lebih banyak. Ya. Nah kalau ini kebutuhan oli dan spare part relatif lebih sedikit. Kamu lihat ditak-utik sedikit nggak spare partnya? Sedikit, nggak banyak. Kita nggak perlu menyediakan oli-oli yang lain, nggak perlu. Oli-oli motor sport, motor bebek nggak perlu. Oli matic aja. Harus memiliki pengetahuan dan pemahaman motor yang lebih luas, ya. Kalau kita rangkul semua motor, motor sport, motor bebek, motor matic, berarti kita pemahamannya harus semua motor bisa. Tapi kalau kita hanya buka bengkel matic, pemahaman tentang motor matic aja yang kita harus bisa. Pemasukan jasa lebih banyak. Kenapa? Karena ada tune up dan CVT. Kalau di sini enggak. Tuh, ya. Kemudian khusus matic ada penambahan penggantian oli gear. Iya, di sini ada oli gear nggak? Enggak. Tuh, ada kelebihannya ketika kita buka bengkel matic. Ya. Nah, berikutnya Anda harus memahami paket-paket bengkel. Ini contoh paket bengkel yang di Kebagusan, di Pondok Labu. Ini kelasnya adalah kelas B. Ukuran bengkelnya cukup servis 3 motor sekaligus. Jumlah mekanik mulai dari 2, ya. 1 admin, peralatan modern, tapi tanpa bike lift. Ada engine scanner, ada cas, ada impact driver pakai, ya, spare part fast moving cukup lengkap. Kebutuhan 90% konsumen terpenuhi. Nih. Ya, permodalan bengkel kelas ini nih 30 25 15. 30-nya sewa tempat, 30-nya spare part, 25-nya tools dan peralatan, 15-nya layout, promo dan administrasi. Tuh. Jadi kalau punya duit 100 juta, kamu pecah jadi 30 25 15. Tuh. Punya duit 100 juta dari mana Pak? Sekarang nggak kepikir, tapi siapa tahu nanti pulang kampung ya dapat apa? Dapat warisan. Dapat warisan buat usaha gitu, bisa aja. Ya, ini paket yang kelas A-nya. Sama ya, permodalannya cuman perbedaan di sini aja. Ya, jadi kalau di sini 30 25, 30 15. Ya. Saya percepat karena udah mau zuhur. Nah, ini yang ke-8, bagaimana memulai bengkel dari nol. Kalau Anda ingin memulai bengkel dari nol, ya, kalau Anda mau sewa tempat, maka harus perhatikan letak posisinya. Ini kebetulan ini ada di jalan di Kiwi ini. Sampai kemarin saya telepon belum ada yang ngisi karena mahal. 90 juta misalnya. Nih. Begini 90 juta setahun. Ini bekas proban. Saya pikir dapat barang-barang 45 50 juta, nggak dapat ternyata. Memang luas sih. Tempatnya bagus, ya. Nah, kalau kita ingin memulai dari nol, ya, persiapkan lokasi. Ya, kemudian lakukan survei. Jadi kendaraan itu perlu disurvei. Jadi kalau kita misalkan lokasinya di sini, ini kita survei nih. Pagi bagaimana, siang bagaimana, sore bagaimana. Ya, trafficnya. Traffic itu artinya apa? Motor yang lalu lalang di sini itu bagaimana gitu. Ya, tuh. Kemudian perhatikan karakteristik konsumen daerah itu. Jadi kalau buka bengkel memang bagusnya di area kota. Kalau daerah pinggiran itu agak berbeda. Kalau di daerah pinggiran, pengalaman saya kayak di Cikeas ya misalnya tuh waktu itu. Kalau kita kasih tahu, Pak ini harus ganti filter udara, ya. Biasanya dia cuma bilang gimana? Aduh, belum ada uangnya Mas, nanti aja dibersihin aja. Tuh. Tapi kalau di Kebagusan biasanya, Pak ini harus ganti filter udara. Udah ganti aja Mas. Gimana biar motornya enak? Tuh. Beda kan karakteristik konsumennya? Beda. Busi udah sampai kucel businya ya. Pak ini harus ganti busi. Ini Mas bisa dipakai Mas? Ya masih Pak, ya, pakai aja ya.
akhirnya nggak ganti busi. Tapi kalau di area-area perkotaan, ya, yang ibaratnya secara ekonomi lebih tinggi, mapan gitu ya, ganti busi mas, ganti filter udara mas, ganti kanvas rem mas, cepet. Gitu. Dengan ilmu marketing tadi, tawarin. Jadi kalau ditawarin, orang cenderung akan beli, ya kan? Kalau nggak ditawarin, boro-boro akan beli, nggak bakal beli kalau nggak ditawarin. Nah, kemudian yang ke-9 adalah promosi, lakukan promosi. Promosi banyak sebenarnya bisa dilakukan. Ini salah satu contohnya, promosi dengan brosur, baik dengan kertas maupun digital, dengan web, dengan SDM yang selalu senyum, sapa, salam, ya, dengan tempel stiker, dengan spanduk, dengan paket bundling misalkan antara oli dan servis, atau lakukan dengan Facebook Ads misalkan di area sekitar, ya. Kita lakukan proses iklan di Facebook misalkan, daftar di Google Maps, WO yang bagus, ya, work order yang bagus, fasilitas WiFi misalkan, minuman, ada kopi, ada masker misalkan, atau peralatannya udah modern, ya. Dan juga yang terakhir adalah kepastian garansi atau penanganan komplain. Jadi kalau orang itu diberikan garansi, dia berarti akan nyaman dan akan yakin. Jadi komplain itu wajar dalam sebuah bengkel. Jadi jangan dianggap bahwa bengkel yang bagus itu yang tidak ada komplain. Susah. Kenapa? Karena kita kan produk jasa. Jasa itu bisa jadi kita mengalami kesalahan nggak dalam proses servis? Bisa, sangat mungkin mengalami kesalahan. Nah, mungkin kita lagi capek, mungkin kita lagi banyak pikiran, akhirnya ngerjain motornya nggak 100% benar. Ya, itu ada komplain pasti. Tapi komplain itu sebaik-baiknya komplain kita tangani dengan baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, memahami resiko. Jadi kalau kita buka bengkel itu ada resikonya loh. Resikonya harus tahu. Jangan tahu untungnya doang. Ya, tapi nggak tahu resikonya apa misalnya. Penentuan lokasi yang tidak tepat, resikonya apa? Uang kita hilang, sepi. 1 tahun udah ngontrak, akhirnya melayang. Kontrakan 30 juta setahun. Berjalannya waktu berarti 30 juta hilang nggak? Hilang. Udah begitu, udah sepi, tahun keduanya mau dilanjutin. Tambah. Nah, tambah boncos ntar. Ya. Nah, ini udah azan. SDM harus terus dibayarkan gajinya. Iya. Kalau kamu ntar jadi mekanik, kan misalkan ada dua perjanjian. Ada yang perjanjiannya misalkan saya harus dibayarkan tiap bulan. Ada juga yang mungkin perjanjiannya 50-50 lah. Ntar kalau ada konsumen, ya kita bagi 2. Ya, kalau yang begitu, kalau ada konsumen baru bisa dibayar. Kalau nggak ada konsumen, nggak dibayar. Gitu. Nah, kalau kamu nantinya ya tentunya kalau sebagai mekanik, ya mau sepi mau nggak sepi harus dibayar Pak, gitu. Itu resiko. Kemudian persiapkan tahun kedua. Jadi kalau sudah buka bengkel tahun pertama, ada perkembangan yang bagus, ini harus disiapin ini, harus dibom lagi di tahun kedua. Tapi harus ada dasar keyakinan bahwa bengkel ini akan bagus di tahun kedua. Gitu. Jangan sampai keyakinan di tahun keduanya lemah, wah kayaknya nggak bakal kembali ini, gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, jangan dilanjutin di tahun kedua, ya. Kemudian adanya lost spare part. Nah, lost spare part itu apa? Mungkin salah nulis, mungkin salah misalkan kalau kita nganalisa salah, kemudian harus mengganti spare partnya, ganti, itu bagian dari resiko. Dan memulai awal dengan 2 mekanik dan 1 admin. Kalau mau mulai sebuah bengkel dengan bengkel yang cukup besar, jangan mulai dengan langsung 5, langsung 6 mekanik, jangan. Mulai tetap dari 2 mekanik. Kenapa? Berangsur-angsur nanti makin rame, maka harus ditambah gitu. Jadi itu ada resiko. Kalau buka bengkel langsung 5 orang mekanik, sedangkan konsumennya belum rame, banyak yang nganggur ntar. Ya, itu kemudian yang ke-10, kalau sudah kita bertekad, ya ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimal dan banyak berdoa. Nah inilah yang dinamakan dengan ikhtiar. Ya tugas kita cuma itu doang. Ya, jadi kalau masalah hasil ntar Allah yang
tentukan itu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita membangun bengkel motor dengan tools yang tepat ya. Kalau nanti misalkan perlu lebih lanjut ya, Pak saya bener Pak mau buka bengkel Pak, ntar 1-2 tahun ke depan boleh konsultasi yang Bapak nanti ya, atau Pak Budi itu ya. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.